dengan pernyataan Pak Amin yang mengatakan bahwa saya merasa khilaf menyetujui reformasi konstitusi terkait dengan pemilihan presiden secara langsung. Pertanyaan besarnya, emang ini urusan Pak Amin Rais saja? Ternyata ada skandal reformasi. Asik, bahasanya jadi lebih berbahaya kalau sudah sama Mas Bebe. Ini skandal ini. Teman-teman aktor Dirty Vote membongkar skandal reformasi amandemen kelima. Sampai hari ini disembunyikan, ditutup rapat. Pertanyaannya pada yang terhormat Tuan Paduka Amin Rais, kenapa Anda sembunyikan? Kenapa Anda sembunyikan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus menghidupkan kewarasan. Salah satu bentuk kewarasan adalah mempersoalkan pernyataan dari Pak Amin Rais, tokoh reformasi yang mengajukan satu pernyataan Pilpres akan dipilih lagi oleh MPR. Pernyataan ini mengagetkan dan mendapatkan berbagai counter pernyataan. Dan untuk mempersoalkan itu dan menjaga kewarasan kita, kok bisa tokoh reformasi seperti Amin Rais ini membuat pernyataan seperti itu? Kita hadirkan Ferry Amsari. Mudah-mudahan dia berani mengemukakan secara jujur apa yang sungguh-sungguh yang harus dijaga dalam kewarasan itu. Mulai nuansa mengadu-adu. Bukan. Seorang pernyataan terakhir itu dikembangkan terus. Saya dapat tuh poinnya. Seorang intelektual kan berani. Seorang anak Muhammadiyah berani mengkritik senior Muhammadiyah, enggak ya? Di Muhammadiyah kan bukannya itu. Oh iya, Muhammadiyah dia tidak taklik buta. Iya. Yes. Kamu ingin menghindari itu? Enggak. Saya hanya tidak mau merobek-robek undang-undang dasar. Pak Amin Rais cukup mengejutkan pernyataannya. Yes. Ferry, gimana itu pernyataan itu muncul? Baru beberapa hari yang lalu pernyataan itu muncul. Tidak sekedar mengejutkan, tapi ada suasana mempersonalisasi reformasi konstitusi. Dengan pernyataan Pak Amin yang mengatakan bahwa saya merasa khilaf menyetujui reformasi konstitusi terkait dengan pemilihan presiden secara langsung. Pertanyaan besarnya, emang ini urusan Pak Amin Rais saja? Bukankah ini urusan seluruh anak bangsa? Ini tuntutan reformasi bahwa konstitusi harus diubah. Dan tidak boleh kemudian Pak Amin Rais mempersonalisasinya bahwa itu usulan saya. Dan saya merasa berhak untuk kemudian merasa hilaf dan memperbaikinya. Karena ini permintaan seluruh rakyat Indonesia yang mau dan menghendaki itu melalui tuntutan reformasi. Dan tidak boleh Pak Amin Rais merasa orang yang merepresentasikan diri sebagai paling reformis di Republik ini sehingga dia bisa mengatakan itu hilaf. Karena bagi saya teman-teman mahasiswa, senior-senior saya ketika itu adalah tokoh sesungguhnya dan rakyat yang meminta reformasi konstitusi itu sebabnya tuntutan itu dikabulkan. Pernyataan itu juga mengandung sikap elitisme. Yes. Seolah-olah reformasi itu digerakkan oleh kalangan elit saja. Iya. Dan perubahan undang-undang dasar itu kehendak dari kalangan elit saja. Ya, ada nuansa elitis, ya, ada nuansa seolah-olah ini bukan dorongan dari publik, tapi dorongan dari pribadi-pribadi tertentu. Bahkan ada kesan bahwa reformasi itu saya, gitu ya. Itu yang menurut saya tidak tepat, gitu ya. Yang disampaikan oleh Pak Amin Rais. Bahkan beliau menerjemahkan kegagalan Pilpres langsung dalam perspektifnya sendiri. Misalnya dia tidak menyangka akan ada pemilu langsung yang dapat menyogok 120 juta pemilih. Saya pikir datanya dari mana? Ya, 120 juta itu. Dan
memang money politik menjadi makhluk yang menakutkan selama proses demokrasi. Tapi menurut saya tidak bisa diterjemahkan sesederhana itu. Bahwa pemilihan presiden langsung korup, 120 juta orang disuap sehingga hasilnya bermasalah. Pertanyaan besarnya apakah dikembalikan ke pemilihan perwakilan tidak akan suap menyuap. Bahkan menurut saya jauh lebih potensial suap menyuapnya dan semakin menjauhkan publik daripada proses demokrasi konstitusional di mana ada katakanlah ya transaksi politik antara peserta dan rakyat. Transaksi politiknya begini, peserta akan mengatakan pilih saya akan mengerjakan A, B, C, D. Kalau Anda setuju ya coblos saya. Publik mengatakan kami maunya A, B, C, D atau E, F, G. Pilihannya bisa dilihat siapa pesertanya kan gitu. Kalau transaksi itu bertemu terjadi orang dipilih. Memang ada proksi-proksi dalam bentuk suap, dalam bentuk kecurangan dan lain-lain. Tetapi ini pembicaraan yang menentukan ada dua. Publik akan serius mengawasi pemilu sehingga suara mereka tidak disia-siakan. Atau peserta yang serius mengawal proses demokrasi agar rakyat tidak dimanfaatkan. Nah masalahnya sekarang mau dipindahkan transaksinya ke ruang elit antara peserta dan anggota MPR gitu ya. Dan itu mudah sekali Mas. Kalau dilihat sekarang itu MPR 711 orang. Ditambah 16 ditambah 5. Jadi 732 orang. Nanti kalau matematika saya salah. 732 orang itu mudah sekali dikendalikan dalam politik uang. Cukup lebih dari setengah mereka disogok gitu ya. 360 lebih 380 lah, 370 350 ditambah 16. Berapa itu? 366. Nah, 60. 366 orang kalau berhasil disogok, angkanya jelas itu Mas. Berapa dibutuhkan uangnya? 1 miliar misalnya, maka akan keluar 366 miliar. Sementara di rakyat nggak bisa dipastikan begitu. Mereka mau nyogok rakyat. Memang uang politik tersebar, tetapi rakyat belum tentu memilih mereka. Rakyat memang mungkin menerima uang mereka, tapi belum tentu menuruti mereka. Berbeda kalau sudah di MPR, angkanya jelas, orang yang nerimanya jelas. Tapi kira-kira apa sebenarnya motif di balik itu ya? Apa yang menjadi penyebab itu Pak Amin? Sebagai salah satu tokoh reformasi yang dihormati. Tidak hanya Pak Amin, tapi figur-figur tertentu, ada Ketua MPR, Pak Bamsud, Bambang Susatyo, ada Ketua DPD, Pak Lanyala Mataliti ikut menyuarakan itu. Tapi kita mesti cek ya, Pak Lanyala tuh pada saat reformasi ada di mana? Bamsud pada reformasi ada di mana dia? Sedang di mananya waktu itu tidak tahu, tetapi yang jelas mereka tidak terlibat. Partai-partai juga menghendaki gitu. Saya kasih gambaran begini. Kalau di pemilihan langsung, mustahil figur-figur yang tidak betul-betul mumpuni lekat di hati publik bisa berkompetisi. Ya. Jadi selain mereka punya uang, mereka juga harus lekat di perasaan publik. Pak Prabowo memang orang kaya, tapi di publik dikenal. Pak Anies memang tidak kaya, tapi publik kenal. Pak Ganjar memang ubanan kayak Mas BW, tapi dikenal gitu. Jadi publik harus kenal dulu mereka. Tidak hanya sekedar bahwa mereka orang partai, orang ternama. Mereka betul-betul disukai. Preferensinya bagus di publik. Kalau orang tidak punya kemampuan mereka, walaupun punya partai, walaupun ini pasti kalah. Sementara kalau pemilihan langsung, mereka bisa dominan mengendalikan. Ada figur-figur ternama yang punya partai, kalau pemilihan langsung tidak akan terpilih. Tapi kalau di MPR sangat potensial. Tapi Ferry belum menjawab pertanyaan saya. Kenapa kira-kira Pak Amin punya pikiran kayak gitu? Kenapa? Nah, dia akan sampai ke sana. Oh, baik. Di antara orang-orang yang membutuhkan pemilihan melalui representasi, bukan tidak mungkin figur-figur yang mengusulkan ini.
Pak Amin bisa di bagian dalam itu, yang pasti Pak Lanyala, Pak Bamsud, Mbak Puan gitu ya, orang ketua-ketua partai lain punya chance di MPR. Pak Amin mungkin sudah kejauhan chance-nya itu di MPR. Tetapi sebagai partai baru, nama tokoh reformasi, kayaknya cocok untuk quote and quote dijual dalam cerita ini, bahwa tokoh reformasi sekelas Pak Amin Rais sendiri itu ikut menyetujui proses pemilihan itu satu. Kedua, bukan tidak mungkin juga Pak Amin Rais punya kesempatan dicalonkan. Konflik of interest dong kalau gitu. Ya banyak konflik of interest. Orang Lanyala ketua DPD pingin mencalonkan gitu ya. Bamsud sebagai partai Golkar juga punya chance di sana. Mbak Puan ketua-ketua partai yang lain juga punya chance yang sama di sana. Tapi kalau sebenarnya kan gini, amandemen itu kan juga mempunyai sisi baik. Yes. Yang kadang-kadang orang tidak mendiskusikan sisi baiknya, walaupun sisi baik itu hari ini mungkin sudah dipretelin lagi gitu kan. Bisa nggak sih Ferdi identifikasi apa sisi-sisi baik amandemen itu? Ya, ini cerita skripsi saya yang terinspirasi dari buku Bapak gitu ya. Salah satunya buku Mas BW dan teman-teman itu. Amandemen itu sesuatu yang bisa dikatakan pasti harus ada. Bapak bangsa kita, ibu bangsa kita menghendaki itu, terutama Bung Besar ya, Bung Karno mengatakan ini hanya revolusi groundwork dan suatu waktu kita akan perbaiki. Jadi orang yang mau menceritakan kembali ke Undang-Undang Dasar itu melawan Bung Besar, itu melawan Bung Karno. Kedua yang harus diketahui di pasal 37 ada perintah itu, ada proses untuk perubahan. Artinya konstitusi sendiri membolehkan. Ya. Nah pertanyaan besarnya apa sisi baiknya itu? Ya banyak pastinya. Karena sebuah bangsa yang membuat aturan main itu selalu sadar bahwa aturan main itu akan ketinggalan zaman satu waktu. Jadi kalau mau membuat konstitusi harus dari niat bahwa konstitusi kita sudah ketinggalan zaman. Besok peradaban AI belum ada di konstitusi walaupun ada pernak-perniknya ya. Bukan karena kepentingan kita belum diakomodasi. Bukan karena kepentingan saya tidak bisa terpilih melalui pemilihan langsung, saya tidak bisa ini, saya tidak bisa itu, maka rubah konstitusi. Yang ada adalah konstitusi syarat kepentingan. Saya mau cerita Mas bahwa rata-rata perubahan konstitusi di Amerika itu punya sejarahnya. Punya nilai sendiri-sendiri. Kalau bicara artikel 2 soal hak warga negara di sana. Amandemen ke-22 soal pembatasan masa jabatan presiden. Amandemen ke-27 soal Senat boleh naikin gajinya sendiri tapi hanya berlaku untuk senat berikutnya sehingga menghilangkan konflik kepentingan di dalam penggajian. Banyaklah ceritanya ya. Nah kita punya satu cerita yang sama untuk 1, 2, 3, 4. Nah, ada satu cerita yang kemudian dilupakan gitu ya, dari upaya baik untuk mengubah Undang-Undang Dasar. Jadi setelah Mas Bambang Wijayanto yang dulu adalah kesayangan banyak orang, setelah pemilu kan sudah mulai sayangnya ada yang berkurang ya. Tapi saya masih sayang ya. Merobek-robek naskah Undang-Undang Dasar itu karena kecewanya dengan perubahan 1, 2, 3, dan 4. Karena masih banyak yang bermasalah ya. Kan ada gagasan mengubah kelima. Salah satu usulan dari Mas BW dan teman-teman, Mbak Smita, Prof. Saldi, almarhum Profesor Marwan Mas, Prof. Denny Indrayana, dan lain-lain itu adalah perubahan kelima melalui Komisi Konstitusi. Walaupun tidak terlalu ideal di mata Mas BW dan teman-teman, tapi saya merasa perubahan kelima itu baik ya. Dan itu salah satu gambaran bahwa perubahan konstitusi itu ya akan terjadi terus. Dan salah satu niat di sana dengan kepentingan politik yang cukup banyak setelah perubahan keempat, perubahan kelima itu cukup baik. Indikasi cukup baiknya sederhana Mas.
orang-orang politik tidak menyetujuinya. Jadi perubahan kelima kita itu kan digagas oleh Komisi Konstitusi berdasarkan TAP MPR, diketuai oleh Mahaguru Hukum Tata Negara, Prof. Sri Sumantri. Ada juga pembimbing saya di sana, Dr. Ernawati Munir, almarhumah gitu ya. Jadi Mas Bewi bilang, pantas kamu agak suka dengan ini. Nah itu sangat menarik. Menarik karena menyeimbangkan DPR dan DPD, mengindependensikan MK dari kekuatan-kekuatan politik, KPU lebih independen, banyak hal yang diperbaiki, termasuk memastikan proses pencalonan presiden jauh lebih baik. Itu terjadi hanya di tangan Pak Amin Rais, itu disimpan di dapurnya MPR, tidak disahkan. Kalau perubahan kelima itu disahkan, menurut saya konstitusi kita jauh lebih. Pertanyaannya, kenapa Pak Bamsud, Pak Lanyala, Pak Amin Rais, Mbak Puan, ketua partai-partai yang lain tidak membahas perubahan kelima ini untuk dikonfirmasi yes or no, baik oleh MPR atau oleh publik, gitu ya. Nah bagi saya ini menunjukkan bahwa perubahan kelima naskahnya itu tidak akan pernah jadi pilihan oleh para politisi, tapi politisi sekarang sedang mencari jalan lain dalam isu perubahan kelima. Jadi perubahan kelima memang akan terjadi, akan menarik, banyak ceritanya yang menarik. Tadi di podcast Mas BW kita cerita soal Afrika Selatan. Afrika Selatan itu bahkan melibatkan publik, Mas. Stempel Mahkamah Konstitusi lalu dikonfirmasi dalam referendum di Afrika Selatan, yes or no oleh publik. Di Belanda bahkan parlemen dibubarkan dulu, Mas. Dibubarkan, dilangsungkan pemilu untuk pemilihan anggota parlemen baru, tapi isunya beda, isunya satu saja, setuju atau tidak setuju perubahan konstitusi. Kalau Anda setuju perubahan konstitusi, pilih saya. Kalau tidak setuju, pilih yang lain. Begitu anggota parlemen yang baru terpilih, dia akan tergambar rakyat setuju perubahan konstitusi atau tidak. Kalau setuju akan lebih banyak yang terpilih yang setuju perubahan konstitusi atau sebaliknya. Nah ini pelibatan publik. Perubahan konstitusi kita hanya masuk ke ruangan elit, makanya elitnya sangat perkasa sekali. Kami mau mengubah, publik bengong-bengong di pinggiran. Sebenarnya yang paling menarik dari pernyataanmu itu adalah ternyata ada skandal reformasi. Asik, bahasanya jadi lebih berbahaya kalau sudah sama Mas Bebe. Ini skandal ini. Ya. Amandemen kelima tak pernah dimunculkan dan sengaja rupanya untuk tidak dimunculkan. Tidak dimunculkan. Harusnya harus disahkan. Komisi Konstitusi itu bisa disebut sebagai kuasi komisi konstitusi, karena komisi konstitusi yang digagas awal adalah harus penuh-penuhnya merdeka dan bukan bagian dari kalangan politisi. Dan ternyata persembunyian itu sampai sekarang ditutup. Yes. Saya masih menyimpan naskah akademik dan draft perubahan kelima. Teman-teman, aktor Dirty Vote membongkar skandal reformasi amandemen kelima sampai hari ini disembunyikan, ditutup rapat. Pertanyaannya pada yang terhormat Tuan Paduka Amin Rais, kenapa Anda sembunyikan itu? Dan kepada semua pimpinan yang hari ini, Pak Bamsud, Pak Lanyala, di mana engkau berada dan kenapa hanya pilpres saja yang dipersoalkan, tapi tidak hal-hal penting lainnya? Fair, bongkar lagi. Iya, karena pasti mereka tidak nyaman dengan naskah perubahan kelima, karena itu kan dibawa keliling ke seluruh Indonesia, Mas. Ditanya pendapat ahli, publik, terutama teman-teman masyarakat sipil ya, apa yang kurang dari perubahan 1, 2, 3, 4. Itu sebabnya kalau bicara otonomi daerah, naskah perubahan kelima itu jauh lebih baik. Jadi dahsyat. Saya ingat betul ya, beberapa figur di kepala saya tersimpan ya, karena selain guru-guru saya juga ada senior-senior ya, Bang Firman KRHN,
Itu juga termasuk yang terlibat kemana-mana menjelaskan. Kalau Bang itu perannya enggak? Bang. Bambang Wijayanto kayak tukang kritik keras gitu ya. Karena kayaknya ada perbedaan napas ya, pemikiran. Bambang Wijayanto and the gang bicara soal Komisi Konstitusi yang independen. Karena buku itu cerita soal itu. Sementara MPR sudah jalan nih dengan tokoh-tokoh hukum tata negara dan masyarakat sipil senior. Saya lupa jumlahnya, tapi itu sangat beragam ya. Komposisi Komisi Konstitusi. Dan hebatnya ya itu Mahaguru HTN ada di sana, Prof. Almarhum Sri Sumantri. Sehingga ada pagar yang mereka kawal ya. Walaupun mungkin ada perasaan bahwa belum betul-betul paripurna. Ini kesempatan untuk memperbaiki banyak hal. Tapi mereka juga harus bertahan dengan kepentingan politik di MPR dan mereka tidak membiarkan kepentingan itu masuk terlalu jauh. Contoh selalu menyeimbangkan DPR dan DPD yang masih dalam ingatan Ferry itu apa? Soal peran DPD untuk mengatakan ya atau tidak terhadap undang-undang dan berhak mengusulkan undang-undang. Kalau kita baca pasal 22D Undang-Undang Dasar 1945, DPD itu hanya mengusulkan doang. Tidak mempunyai hak tolak. Tidak punya hak. Kalau mereka punya veto yang sama seperti DPR nggak bisa macam-macam sendiri ya. Dan kita ingat DPD itu betul-betul ciri khas senator waktu itu. Bahkan jauh lebih baik dari konsep di Amerika. Senator di Amerika kan diperbolehkan anggota partai politik. Waktu itu tidak diperbolehkan. Kira-kira kenapa anggota DPD tidak memperjuangkan itu ya? Padahal itu kan sesuatu yang amandemen kelima itu. Saya pikir proksi politik banyak sekali. Termasuk di DPD ya. Yang tidak betul-betul memperjuangkan kedaerahan. Kalau DPD itu mau sih sebenarnya. Mereka bisa menyuarakan daerah lebih lantang dari DPR. Kalau mereka paham fungsi ke-DPD-an. Dan mereka tidak paham itu. Karena itu pernyataanmu kalau dalam bahasa saya simpulkan gini. Teman-teman DPD representasi daerah, senator. Tapi dia tidak mewakili secara sungguh-sungguh kepentingan daerah. Karena ada banyak proksi politik di situ. Iya. Apa begitu? Ini pertanyaan. Karena sebagian besar sekarang sudah masuk jadi anggota partai politik. Itu satu. Sehingga kalau konsep DPD awal kan tidak diperbolehkan. Putusan MK juga yang memperbolehkan. Dan itu yang menyebabkan kesannya DPD sekarang sudah ada orang partai politiknya. Dikooptasi. Tapi kalaupun ada orang partai politik dan itu dianggap mencontoh Amerika, DPD senator Amerika boleh jadi anggota partai. Ya tugas senator Amerika dikerjakan dong. Saya pernah mengusulkan di DPD, ya betul-betul merepresentasikan kepentingan daerah. Karena tidak ada satu undang-undang pun yang tidak berimbas ke daerah. Nah DPR kita ini kerjaannya lucu gitu, dibatasinya DPD. Hanya untuk, ya konstitusi juga yang membatasi ya. Hanya untuk urusan daerah, pemekaran wilayah, pendidikan, agama itu dilibatkan mereka. Tapi bukankah semua undang-undang pasti berimbas ke daerah? Apa undang-undang yang tidak berimbas ke daerah? Maka undang-undang Mahkamah Konstitusi berimbas ke daerah. Ada pilkada, ada pemilihan legislatif di daerah dan lain-lain. Nah mereka menurut saya belum mampu menjalankan tugas senator dengan baik karena mereka tidak tahu jadi senator itu ngapain gitu. Saya mengusulkan sederhana saja jadi senator supaya berimbang kekuasaan kamar di parlemen itu. Apa saja yang dikerjakan DPR tidak disetujui rakyat, lawan. Begitu DPR buat undang-undang KPK, DPD tolak. Begitu DPR buat undang-undang Minerba, Cipta Kerja, MK, lain-lain itu lawan. Jadi dia representasi genuine dari daulat dari rakyat. Daerah. Kalau soal Mahkamah Konstitusi apa yang menarik di amandemen kelima yang disembunyikan itu? Soal pemilihan hakim konstitusi. Pemilihan hakim konstitusi jauh lebih independen dilaksanakan. Waktu itu salah satu usulannya adalah komisi yudisial kalau saya tidak salah ini. Jadi tidak ada lagi proses yang ada di DPR, Mahkamah Agung dan proksi-proksi dari DPR, dari karena MA dan kalau diamati pasal 24C Undang-Undang Dasar, Mas,
kata yang digunakan adalah diajukan oleh DPR, Presiden dan Mahkamah. Tidak diseleksi, diajukan oleh. Jadi waktu itu perdebatannya kalau saya tidak salah, ini udah lama betul ya. Itu dilakukan oleh lembaga independen, baru diserahkan ke DPR, MA dan Presiden. Mereka lah yang mengajukan nama itu untuk dilantik oleh Presiden. Nah itu gambarannya. Nanti saya cek lagi ini lama betul. Yes. Sudah 25 tahun. Yes. 25 tahun. Ini adalah 24. diskusi awal, Fer. Kita akan lanjutkan diskusi ini lagi untuk membongkar lebih lanjut setelah kamu membaca itu. Siapa yang sungguh-sungguh harus bertanggung jawab, akan ada part 2. Ya, mudah-mudahan pulang ke Padang saya cari itu di perpustakaan naskah akademik dan draft perubahan kelima. Yes. Jaga hati-hati dirimu, Fer. Hah? Karena mulai menakut-nakuti ini. Kenapa begitu ya? Tega? Enggak, saya kan mengingatkan bukan tega. Wong dia bergelut dalam advokasi publik sudah berapa tahun, Pak? 30 setengah hidup ada ya? Udah 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Ada yang ngancam gitu-gitu? Banyak, cuman kan saya masih menggunakan dalilnya Mas Novel Baswedan. Oh, gitu. Allah lah yang menentukan seseorang itu hidup atau tidak hidup. Tapi kan saya jangan perlu pakai Mas Novel, ngeri. Berani tidak memperpanjang usia. Takut tidak memperpanjang usia. Iya, takut tidak memperpanjang usia, berani tidak memperpendek usia. Teman-teman, ini serius. Itu benar, tapi kita takut. Yes. Ini serius. Ini serius, kita akan bongkar ini, kan kita kuliti dan naskahnya akan kita buka. Ikuti terus di dalam part kedua. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Pak Amin mudah-mudahan bisa mau diundang ke channel ini. Begitupun dengan tujuannya mewawancara saya untuk mengundang Pak Amin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.